Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila jamil anbiya wa salih wal malaikatil muqarrabin. Thumma ila jamil ama'il amin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal fasih was sadat sufi al haq wa awliya'il qawni ajma'in. Susun ila mu'alif hadha kitab Syekh Az-Zarruji rahimahullah wa ila jami' masyayikhina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Halaman 29. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. In katamta al-uluma unsita hatta la turo ghairu jahilin wa balidin. In katamta lamun nyimpen sira al uluma ing pira-pira ilmu unsita monggo den lalekaken sira hatta la turo hingga ora den tingali sira ghairu jahilin saliyane wong kang bodho wa balidin lan wong kang dedel lan wong kang tolol. Summa mongko kari-kari uljimta den kalungi sira fil kiamati ing dalam dina kiamat naron ing geni watulu hibta lan mulat-mulat sira bil azabi kelawan siksa asyadidi kang sangat wala buddha lan ora kena ora li talibil ilmi kaduwe wong kang nuprih ilmu minal mudzakarati saking rembukan wal munadharati lan saling bahas wal mutarahati lan bantah-bantahan fayambahi mongko sayukja ayyakuna apa yen to ana sapa talib bil insafi iku kelawan gawe bener wa ta'anni lan alon-alon
wa ta'ammuli lan ngangen-ngangen, wa yataharraza lan ngreksa sapa talib anisyarbi saking ngobah ala. Fa innal munadharata mongko setuhune saling bahas, wal mudzakarah lan rembukan, musyawaratun iku musyawarah, wal musyawaratu utawi musyawarah innama takunu iku angin pastine ana apa musyawarah listikhrajis shawabi iku krana amrih ngetokaken bener, wadzalika utawi mengkono-mengkono istikhrajis shawab innama yahsulu iku angin pastine hasil apa istikhraj bita'ammuli kelawan ngangen-ngangen, wa ta'anni lan alon-alon, wal insafi lan gawe bener, wala yahsulu lan ora hasil dalika apa mengkono-mengkono istikhrajis shawab bil ghadabi kelawan bendu, wasyarbi lan ngobah ala. Fa in kanat mongko lamun ana niyatuhu apa niyate talib minal mubahasati saking pembahasan, ilzamal khosmi ing netepaken para padu, wa qahrahu lan nyerang khosm, la yahillu mongko ora halal dalika apa mengkono-mengkono mubahasa, wa innama yahillu lan angin pastine halal dalika apa mengkono-mengkono mubahasa li idharil haqqi krana mertelaaken bener, krana mertelaaken kang bener, wat tamwiyatu utawi nyamaraken, wal hilatu lan rekodaya, la tajuzu iku ora wenang apa tamwiyah fiha ing dalam mubahasah, fiha ing dalam munadharah, illa angin idza kana ing dalam nalikane ana al khosmu sapa musuh muta'annitan iku wong kang ngewuh-ngewuh, la taliban ora wong kang nuprih, lil haqqi maring perkara kang bener, wa kana lan ana Muhammad bin Yahya sapa Muhammad bin Yahya idza tawajjaha iku ing dalam nalikane madhep alaihi ing atase Muhammad al iskalu apa kemuskilan, walam yahdur lan ora hadir hu ing Muhammad al jawabu apa jawaban, yaqulu
mongko dawuh sapa Muhammad lahu maring sa'il mau tai barang alzamta kang netepaken sira hu ing ma lazimun iku wajib wa ana utawi ingsun fihi ing dalem ma nadhirun iku wong kang ngangen-ngangen wa fauqa kulli dzi ilmin lan ing dalem dukure wong kang anduweni ilmu alimun utawi kang banget alimi. Bismillahirrahmanirrahim. In katamta al uluma unsita hatta la tura ghairu jahil wa balidin. Apabila kamu seorang thalib, seorang santri ini menyimpan ilmu, maka engkau akan lupa dari ilmu itu. Makanya orang yang menyimpan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Kalau punya ilmu disampaikan, tidak boleh disimpan. Ada orang tanya tentang ilmu, sampean tahu tapi nggak jawab, ini dosa. Sampean mampu mengajar, di rumah sampean ada madrasah, sampean diminta untuk mengajar misal, sampean menolak, ini dosa karena sampean mempunyai ilmu. Kalau memang nggak ada lagi dan memang sampean tidak ada kerjaan, kecuali kalau ada kesibukan yang lain, ya Allah lama itu. Jadi kalau nggak ada kesibukan dan memang nggak ada lagi yang ngajar atau memang sangat dibutuhkan, maka ini dosa kalau nggak ngajar, hukumnya wajib. Begitu juga misal sampean ditanya oleh darus orang lain, temannya sendiri misal satu kelas, tanya ini apa pengertiannya, misal sampean tahu tapi tidak jawab, tidak wis, nanti ini jadi saingan saya, nanti saya nggak juara gara-gara teman saya lebih tahu, misal ini dosa juga. Atau disuruh jadi pembimbing, ketua kelompok misal, menolak, tidak wis, saya nanti waktu saya terganggu, ini maka unsita, ilmu yang kalian ketahui bisa-bisa hilang nanti, karena yang memberi ilmu adalah Allah, yang melupakan juga Allah. Semakin orang itu banyak ngajar, banyak mengingatkan orang, maka semakin banyak ilmu itu. In katam tal ulum unsita, bila kalian menyimpan ilmu maka kalian akan terlupakan atau dilupakan. Hatta la tura jahil wa balid, sampai-sampai kalian itu tidak dipandang kecuali orang yang bodoh. Kalian orang alim misal, sudah lulus sanawiyah misal, sekolah dinianya lulus sanawiyah misalkan, di sini paling tinggi sanawiyah, formalnya lulus S1 misal, tapi tidak pernah ngajar, tidak pernah apa, maka orang-orang nggak tahu, taunya sampean orang yang bodoh. Apa? Karena nggak pernah ngajar. Kalau sampean ngajar, sampaikan ilmu, maka orang tahu ini orang yang berilmu. Alim tapi ilmunya nggak dipakai, maka sama saja dengan orang yang bodoh. Maka sampean ini semua ini calon ustadz, minimal ngajar di rumahnya. Kalau nggak ngajar, nggak ada madrasah, ngajar istrinya. Yang perempuan ngajar anaknya, karena anak itu lebih dekat dengan ibu, itu dengan anak lebih dekat dengan ibu. Jarang ayah ngajar anak, yang biasanya anak itu dekat dengan, sering kumpul dengan ibu. Kalau ibunya nggak tahu, gimana dia mau ngajarkan anaknya? Kalau suaminya nggak berilmu, gimana suami mau ngajarkan istrinya? Ya kan? Istrinya nggak punya ilmu, gimana mau ngajarkan kepada anaknya? Anaknya nggak punya ilmu, gimana anaknya bisa mendoakan orang tuanya? Jadi kelak di akhirat sama-sama rugi, sama-sama saling menuntut. Misal, naudzubillah, anaknya masuk neraka, ibunya, ayahnya masuk surga, bisa-bisa ibunya, ayahnya ditarik anaknya. Ya Allah, saya masuk neraka gara-gara tidak dididik oleh orang tua saya. Maka ibunya, ayahnya masuk neraka gara-gara anaknya. Atau sebaliknya, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Akhirnya istrinya nuntut, ya Allah, suami saya tidak pernah mengajarkan saya. Akhirnya apa? Suaminya yang asalnya masuk surga ditarik masuk ke neraka. Di akhirat itu semua saling mencari keuntungan, mencari surga.
Jadi nggak pandang bulu itu ibunya sendiri, anaknya sendiri, muridnya sendiri, semua pengen masuk surga. Hatta menjatuhkan saudari sendiri, ibunya sendiri. Beda dengan di dunia ya. Kalau di dunia mungkin ibu rela berkorban, nih saya sakit asalkan anak saya senang ini. Anaknya saya berkorban, yang penting ibu saya selamat ini. Rela nyawanya ditaruhkan demi kekasihnya, demi ibunya ya. Di surga tidak ada kayak gitu, di akhirat itu. Semua karena taruhannya neraka. Neraka itu adabnya pedih, tidak sama dengan dunia. Jadi tidak ada di akhirat itu nanti saya rela masuk neraka asal ibu saya masuk surga, tidak. Yang ada sebaliknya. Karena saya masuk neraka, misal ibu saya surga, saya nggak dididik, nuntut anaknya. Istri masuk neraka, suaminya masuk surga, istrinya nuntut, saya dulu nggak diajari misal. Akhirnya sehingga saya nggak tahu agama, sehingga saya masuk neraka. Suaminya akhirnya apa? Ditarik masuk ke neraka juga. Naudzubillah min. Tapi kalau misal istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, apakah bisa narik? Enggak. Apa? Karena istri tidak ada kewajiban mendidik suami. Makanya sampai tanggungannya besar. Tanggung jawab laki-laki adalah diri sendiri, istrinya, anaknya. Kalau istri tanggung jawabnya ya cuma anaknya kalau ada, tidak ada suaminya. Kayak misal apakah ada istri masuk surga, suami masuk neraka? Ada. Istrinya Fir'aun. Fir'aun itu orang kafir masuk neraka, tapi istrinya solihah. Istrinya solihah masuk surga. Makanya istri itu nggak ada keterkaitan dengan suami. Sejahat apapun suaminya, istrinya baik tetap bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, suaminya baik, tapi kalau istrinya jelek, bisa-bisa ditarik ke neraka. Itu kalau nggak mendidik. Kalau sudah dididik, sudah diajari, dikasih tahu, tetap membangkang, ya udah. Fa inna ma'alikal bala. Yang penting sudah disampaikan. Kembali tadi. Jadi seorang laki-laki siapkan ilmu Anda, sampean semua disiapkan. Karena sampean pasti ngajar minimal ke keluarga. Nah, seorang perempuan juga siapkan ilmunya sebanyak mungkin karena madrasah pertama seorang anak adalah ibu. Di anak itu pertama kali tidak mungkin langsung TK kan? Pertama kali masih kecil siapa yang ngajari? Ibunya. Jadi baik buruknya anak tergantung dengan ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Contohnya apa? Seperti misal Nabi Musa itu sejak kecil dididik oleh Fir'aun, di bawah asuhan Fir'aun dan istrinya Asiyah. Ya. Nah, Fir'aun sekalipun jahat, tapi istrinya Sayyidah Asiyah baik. Akhirnya jadilah Nabi Musa orang yang baik karena didikan ibu. Contoh lagi, misal Nabi Nuh, seorang nabi. Baik apa enggak Nabi Nuh? Baik. Istrinya Nabi Nuh itu orang kafir, nggak beriman dengan Nabi Nuh. Anaknya juga Kan'an, kafir juga. Kenapa? Di bawah didikan ibunya. Ibunya jelek, anaknya ikut jelek. Sekalipun ayahnya baik, Nabi Nuh nabi. Tapi karena ibunya kafir, anaknya Fir'aun jelek, ya kan? Kafir. Tapi ibunya baik, anaknya baik. Nabi Musa dididik orang kafir, bawah naungan Fir'aun, tapi ada istrinya yang solihah, Sayyidah Asiyah, jadilah yang baik. Tapi kalau ayah baik, ibu baik, maka anaknya jadi baik. Contohnya apa? Sayyidah Fatimah Zahra, didikan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Jadilah Sayyidah Fatimah sebagai ketuanya perempuan di surga. Kenapa? Didikan ayahnya baik, ibunya baik. Jadi keduanya harus baik. Ini jangan mondok ini jangan tai santai karena masa depan sampean masih panjang. Jadi di akhirat tidak mungkin sampean ditanya matematika, IPA, bahasa Indo, enggak. Sampean yang ditanya tentang sholat, tentang hukumnya sholat gimana, puasanya sampean gimana. Makanya harus lebih perhatian ke ilmu agama. Sampean ilmu umum ya, itu belum tentu dipakai. Ada yang dipakai, ada yang enggak. Tapi ilmu agama pasti dipakai. Sampean kitab sholat ya, yang mempelajari pasti dipakai sehari-hari. Jangankan nanti, sekarang sudah
dipakai. Bab wudu sekarang udah dipakai. Beda dengan ilmu umum. Dipakainya mungkin nanti, itu pun kalau dipakai. Ini hatta la tura rajahin wa balid. Tsumma uljimta fil qiyamah naron. Kemudian engkau akan dikekam dengan api di hari kiamat. Kalau enggak diamalkan, kalau enggak diajarkan, atau kalau disimpan. Kemudian watul hibda bil adzab syadid, engkau akan diadab dengan azab yang pedih. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah wal munadharah wal mutarahah. Bagi seorang talib itu hendaknya dia mudzakarah. Mudzakarah ini saling membahas. Gampangnya musyawarah. Mudzakarah, munadharah sama ini, mutarahah saling berbantahan. Jadi kita baca temannya ada yang iktirad, oh ini saya enggak terima kayak gini, namanya munadharah. Fayambagi ayyakuna bil insaf wa ta'anni wa ta'ammul. Hendaknya seorang santri itu dengan cara yang benar dan dengan pelan-pelan, ta'anni wa ta'ammul, dan dengan cara diangan-angan, satu ibarat demi ibarat diangan-angan itu. Wa yataharraza ani syagbi, dan juga menjauhi syagb. Syagb itu membuat kerusuhan, buat onar. Ada kan orang musyawarah itu pengennya membuat onar terus. Dia enggak nyari yang benar, tapi nyari menang-menangan. Sekalipun benar terus diitiroti. Sekalipun jawabannya salah dipertahankan. Ini namanya orang yang mencari menang-menangan. Kalau musyawarah itu seharusnya nyari yang benar, jangan nyari yang menang. Fa'inal munadharah wal mudzakarah musyawarah. Karena sesungguhnya munadharah saling debat, mudzakarah saling mengingatkan, itu adalah musyawarah. Sedangkan musyawarah itu untuk mencari kebenaran, dan hal tersebut itu bisa hasil dengan cara ta'ammul, diangan-angan, wa ta'ani, pelan-pelan, insaf, mengerti atau sadar diri. Artinya apa? Ketika kita dalam posisi mujawab, yang menjawab, misal jawaban yang kita tidak benar, ya tidak usah perlu dipertahankan. Ya udah, tidak nyari menang-menangan. Ya. Wala yasudzalik bil ghadab, dan hal tersebut mencari kebenaran ini tidak bisa hasil dengan marah. Kadang-kadang orang musyawarah sampai marah, sampai gerbak mejanya. Tidak bisa. Wasyagbi, membuat onar, tidak. Fa in kaniyatu minal mubahatsah ilzamal khosmi, apabila yang niatnya dari musyawarah atau pembahasan adalah untuk menundukkan lawan, untuk mempermalukan lawan, untuk menyombongkan diri, maka hal tersebut la yahillu dzalik, tidak halal, tidak boleh. Wa inna yahillu dzalik, dan boleh hal tersebut lidhal haq, untuk menampakkan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Wa tamyiya wa hilal la tajuzu fiha illa idza kana husmu ta'annid la taliban lil haqqi. Wa kana Muhammad Yahya bin Yahya idza tawajjaha al iskal wa lam yahdurul jawab yaqulahu ma alzamtahu lazim wa ana fihi nadir wa fawqa kulli ilmin alim. Jadi tamwiyah, penyamaran dan hela itu tidak boleh dalam pembahasan, dalam musyawarah, dalam munadharah, kecuali apabila lawannya ini orang yang mencari ribet, mencari sulit, bukan untuk mencari kebenaran. Muta'annid namanya. Sudah tahu benar masih iskal terus. Di sini ada kisah dari Muhammad bin Yahya. Beliau ketika dihadapkan dengan sebuah keiskalan, iskal itu suatu takbir yang rumit, yang masih belum bisa dipaham. Beliau ditanya, tapi beliau tidak bisa menjawab. Gimana caranya? Misal kita ditanya oleh orang, kita tidak bisa jawab, maka kita perlu meniru beliau. Apa kata beliau? Ma'alzam tahu lazim wa ana fi nadir. Apa yang kamu tanyakan itu masih memang perlu dijawab, harus. Tapi saya perlu mengangan-angan lagi. Artinya saya masih perlu mikir, saya masih perlu buka kitab lagi. Jawab begitu saja. Jangan jawab asal-asalan. Oh, saya kalau nggak jawab nanti dikira saya bodoh. Salah. Udah. Kalau memang ditanya tahu, nador dulu. Saya mau mikir-mikir dulu. Saya mau buka kitab dulu misal. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang alim itu ada orang yang lebih alim lagi. Di atas langit ada langit. Di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Di atas kelas 3 ada kelas 4.
di atasnya 5, 6, 1, 2, 3 sampai terus. Di atasnya kiai ada lagi orang yang alim wali, di atasnya wali ada lagi orang yang mukasyafah, ada lagi terus semua orang itu ada sampai tertinggi siapa? Rasulullah. Yang fawqa kulli dzi ilmin alim. Tidak ada orang yang mengaku alim, mengaku paling alim, karena pasti ada yang lebih alim lagi. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Ala diniyah wa kulli niyyah. Al-Fatihah.